kita GPSDI luar biasa. Setuju bisa? Bisa ya? Oke. Saya katakan Shalom jemaat GPSDI Nabire. GPSDI Lagi Shalom jemaat GPSDI Nabire. GPSDI mempersiapkan hati kita akan pujian yang mengatakan karya terbesar. Haleluya. Jika melihat kami semuanya, kami berada di alam terbuka, dan kami akan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Layakan kami Tuhan, kami akan isi setiap doa yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami mengundang Engkau Tuhan hadir dalam ibadah kami di saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan kita katakan kasih yang terimbang. Kasih yang terimbang. Hati yang mulia. Selalu baru. Selalu di setiap waktu. Biar pernah berubah. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku, Engkaulah harta yang tak terhargai. Yesus Yesus tempat bukamu, Yesus bukamu, Yesus tempat. Segala puji kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena Takutan sehingga yang membuat kita takut yaitu pandemi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, apa yang Yesus katakan bahwa dalam firman-Nya situ dikatakan waktu ketika malaikat-malaikat bertemu dengan perempuan-perempuan yang ada, Dia katakan bahwa sesungguhnya Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Dan hari ini kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup dan Yesus yang bangkit. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya rindu supaya kita semua kita betul di saat ini hari ini. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, "Berikanlah kekuatan-Mu ya Tuhan." Haleluya. Ya, mari sama-sama kita beri tangan. Kita bersorak-sorai karena kita sudah menang. Yesus telah bangkit. Haleluya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
musuh dikalahkan, mereka dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh. Indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur Bapa, hari ini Tuhan mempertemukan kami untuk merayakan Paskah dunia. Kami akan dengarkan sabda Tuhan dalam kebenaran-Mu yang kami akan dengar. Hamba akan berbicara, pengharapan kuasa-Mu menuntun hamba-Mu dalam kebenaran. Semua jemaat yang akan mendengar, Roh Kudus akan memberkati. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana karya kebangkitannya pada 2000 tahun yang lalu, yaitu pada kurang lebih tahun 33 sesudah Masehi, Ia mati, Ia bangkit, dan kuasa kebangkitannya sampai hari ini yang memungkinkan kita untuk bisa hidup dan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan baca ayat firman Tuhan hari ini. Kita baca perikop Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kemudian nanti kita akan renungkan ayat yang ke-11. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Erari. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang,
Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Peristiwa yang sangat hebat ketika Yesus bangkit, maka terjadi satu fenomena alam, yaitu gempa bumi. Ketika dia mati, terjadi juga gempa bumi 2 kali. Lalu kemudian gempa yang terjadi juga ketika Paulus dan Silas ia berada di dalam penjara. Lalu kemudian Tuhan mendatangkan gempa bumi, ia menggoncang penjara dan sel-sel penjara terbuka. Lalu kemudian mereka keluar dari dalam penjara. Itu 3 gempa yang sangat penting yang di dalam Alkitab berkaitan dengan kuasa Tuhan. Saudara sekalian, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, maka ada hal yang diperbuat oleh Yesus di sana, dan ada hal yang dialami oleh murid-murid yang ada di sana. Bahwa ketika mereka datang ke sana 7 orang, Yesus beritahu kepada Maria, "Pulanglah dari kubur itu, pulanglah, dan katakan kepada murid-muridku bahwa Yesus mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan bertemu." Lalu mereka pergi, mereka taat. Sampai di sana, dalam proses penantian Yesus datang ketemu dengan mereka. Apa yang mereka lakukan? Petrus akhirnya teringat dengan profesi lamanya.
Dan Petrus ingin kembali melakukan pekerjaannya semula. Dan apakah pekerjaannya Petrus semula? Yaitu sebagai seorang penjala yang ulung. Dia profesor di dalam menjala ikan. Nah, karena itu Petrus tergoda lagi. Lalu mereka naik ke dalam perahu sore hari dan mereka mulai menebarkan jala kiri kanan semalam-malaman sampai pada pagi hari. Ternyata mereka tidak tangkap apa-apa. Jala mereka tidak tangkap ikan. Jala yang sudah biasa dipakai tangkap ikan. Tetapi malam itu mereka tidak dapat satu ekor ikan pun. Barangkali Tuhan Yesus bikin diam semua ikan di dasar danau, sehingga ikan-ikan itu tidak merayap ya kemana-mana, sehingga jala tidak bisa menangkapnya. Haleluya. Ya. Kemudian ketika Yesus datang, dia menampakkan diri kepada mereka. Yohanes bilang, Petrus itu guru. Yohanes ini peka sekali. Dia tahu kalau itu guru. Ciri-cirinya, caranya, poster tubuhnya, Yohanes tahu persis. Lalu waktu itu Petrus, karena dia tidak pakai pakaiannya, namanya pelaut, dia kenakan bajunya, lalu dia terjun. Dan kemudian peristiwa selanjutnya, lalu Yesus bertanya, adakah lauk pauk pada kalian? Lalu mereka berkata, tidak ada. Yesus bilang, naik perahu lagi. Kamu tolak perahu jauh-jauh ke dalam, sekitar 200 hasta. 200 hasta itu 100 meter, tidak jauh. Lalu Yesus bilang, coba tebarkan jala sebelah kanan. Lalu Petrus dengar-dengar. Dia tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Lalu kemudian ketika mereka tarik jala, ternyata dalam jala itu menangkap ikan-ikan besar yang jumlahnya 153. Ini angka ini penting. Yohanes tidak menulis asal menulis, tapi angka ini ditulis oleh Rasul Yohanes karena angka ini penting yang perlu kita tahu bagi kita yang memperingati Paskah, bagi kita yang yakin bahwa Yesus kita, Tuhan kita, penyelamat kita benar-benar bangkit dari kematian. Dan salah satu manfaat dari kebangkitannya adalah ini yang akan kita lihat di dalam angka 153. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar. Jumlahnya 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak kotor. Saya ingin bicara dengan 153 ekor. Apa itu 153 ekor? Ini rahasia. Ini salah satu misteri kebangkitan Yesus. 153 ekor berbicara tentang nama Yesus, nama Tuhan, atau dengan bahasa orang-orang
Israel, mereka menyebut Yehova, Adonai, itu sama. Semua sama, nama Tuhan. Dalam kitab hukum Taurat, dalam kitab Kejadian secara khusus, nama Tuhan ditulis sebanyak 153 kali. Khusus di kitab Kejadian 153 kali. Lalu apa hubungannya dengan bacaan kita hari ini? Ialah bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Yehova Jireh. Dia adalah Tuhan pemelihara. Dia adalah Tuhan pengasih. Dia adalah Tuhan penyayang. Dan Tuhan itu yang kita sembah, Ia mau selalu menyatakan dirinya kepada kita dengan atribut kuasanya, bahwa asalkan Tuhan hadir, maka perkara yang disulitkan oleh kita, para murid sepanjang malam berusaha mau menangkap ikan, tetapi gagal dan gagal, tidak dapat apa-apa. Ketika Yesus hadir, maka hanya dengan perintah tebarkan jala ke sebelah kanan, maka mereka menangkap. Ada begitu banyak ikan, 153 ikan. Bagi 7 orang murid. Ya, karena yang ikut ke pantai Danau Tiberias hanya 7 orang murid. Yang lain nggak tahu kemana dia, karena Yohanes tidak mencatatnya itu. Nah, jadi poin penting di sini 153, bahwa Tuhan hadir. Untuk itulah Dia bangkit. Untuk itulah Dia kalahkan alam maut. Untuk itulah Dia hancurkan belenggu kegelapan, supaya kita yang mati karena dosa, Dia hadir dan memberikan kehidupan. Di luar dari Dia kita tidak dapat apa-apa. Kehidupan hanya di dalam Yesus. Ya, Ia bangkit dan mau menjamin kehidupan kita, karena Tuhan tahu hidup ini adalah hidup yang bertarung di atas muka bumi ini, yang membutuhkan makan dan minum, membutuhkan kesehatan. Maka jangan takut, Ia telah bangkit. Walaupun Dia sudah duduk di atas surga, tetapi Dia hadir bagi kita dalam keadaan kondisi apapun. Waktu kita sakit, jangan lupa Ia tetap hadir. Waktu kita kekurangan, Dia hadir. Waktu kita dalam masalah persoalan, Dia hadir. Waktu kita dalam kepicikan kekalutan hidup, Dia hadir. Yakinkanlah bahwa 153 ekor ikan ini selalu ada, merujuk kepada nama Tuhan yang selalu hadir bagi kita. Berikut yang kedua, 153 juga merujuk kepada jenis-jenis ikan yang berada di dalam laut. Gak tahu kenapa sampai para peneliti ikan ini bisa mengumpulkannya dan kemudian membuat satu referensinya, bahwa ternyata ikan-ikan yang ada di dalam laut jenisnya ada 153. Nah, ini bagian para hamba-hamba Tuhan nanti, ya. Ini bagian kita para pelayan, dan bagi semua jemaat yang mau rindu untuk pergi bersaksi. Dengarkan baik. Kalau 153 ini menunjuk kepada jenis-jenis ikan yang ada di dalam laut, tahukah kita, ingatkah kita khotbah tentang para
ketika ia dipanggil dan dia diberikan tugas dan dia diurapi dengan mandat untuk menjadi penjala ikan. Penjala ikan. Para murid menangkap 153 yang menunjuk kepada semua jenis ikan. Ini berarti bahwa semua jenis manusia, warna kulit, sifat dan karakter, suku dan bangsa, dan lain-lain sebagainya, semua itu merupakan ikan-ikan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada kesulitan untuk menangkap jenis ikan apa saja. Tidak ada kesulitan untuk memenangkan suku, bangsa, kaum, dan bahasa apa saja. Dia orang Toraja, dia orang Jawa, dia orang Manado, dia orang Batak, dia orang Papua, bahkan dia orang Inggris, orang Eropa, ya, orang Negro, semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Inilah ikan-ikan yang perlu dijala, dan sehingga 153 ini menunjuk kepada semua orang tanpa kecuali. Karena itu ikan yang sudah masuk di dalam jala tidak ada perbedaan. Oh, tidak ada perbedaan. Jemaat kota GPSDI, jemaat Wonorejo, jemaat Tanah Merah, jemaat Topo, jemaat Wanggarsari, jemaat Waharia, dan semua jemaat Kristus Penebus, dan semua tidak ada yang beda. Karena kita semua adalah satu. Nah, itulah sebabnya kita harus sepikir, sejiwa, seperasaan, sepenanggungan. Inilah yang harus kita bangun dalam GPSDI kita ini, sehingga betul-betul mewujudkan bahwa kita ini berada di dalam satu jala. Ya, jadi baik yang dari mana-mana, kita semua adalah saudara. Ya, dan saya percaya semua gembala pasti mengajak jemaat bahwa kita ini satu. Tidak ada yang mengklaim diri, aku jemaat kota, aku jemaat Waharia, aku jemaat Kristus Penebus, sehingga eksklusif di masing-masing gerejanya. Tidak, kita semua sama. Ya, dan kita harus bersama-sama membangun GPSD ini menjadi GPSD yang kuat, maju, dan dipersiapkan waktu Tuhan datang. Saudara sekalian, ketika Tuhan hadir, apa yang terjadi? Murid-murid mengalami kemerosotan iman. Dari mana buktinya? Mereka tidak setia pada panggilan. Perintah Yesus pergi dan ketemu di sana, tapi murid-murid merosot imannya, dan akhirnya karena merosot imannya, mereka kembali kepada profesi lama. Mari kita menerjemahkan semuanya profesi lama itu dengan hidup yang lama. Jangan kembali lagi ke hidup yang lama. Ya. Ketika kita kembali ke hidup lama, maka kita tidak merasakan apa-apa, tidak tangkap apa-apa, tidak dapat apa-apa, dan kita tidak untung apa-apa. Kecuali yang kita dapat dalam hidup yang lama adalah kebinasaan, penderitaan, air mata, kepedihan hati, kesulitan dan kesukaran, kegagalan. Tapi murid-murid untung sekali, mereka disadarkan oleh kehadiran Yesus, dan akhirnya waktu itu Yesus perintahkan, tebarkan jala ke sebelah kanan, dapat ikan. Kalau saya tanya, apakah kalau Petrus menebarkan jala ke sebelah kiri,
juga akan dapat ikan. Perintah Tuhan adalah sebelah kanan, gak bisa diubah. Karena itu kalau ada perintah Tuhan yang kita dengar, ada perkataan Tuhan yang kita dengar, jangan kita suka ubah. Mari dengan doa dan penyerahan hidup dan dengan kerendahan hati, ketika kita mendengar, marilah kita merendahkan hati dan kita mau taat seperti yang Tuhan perintahkan, maka engkau akan meraih apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup. Ya, mau meraih masa depan untuk anak-anak muda, taat pada perintah Tuhan. Kita orang tua mau melihat hari depan, masa depan anak-anak kita itu baik, cerah dan berbuah lebat. Mari kita taat firman Tuhan. Inilah penting. Lalu kemudian ketika Yesus hadir bagi mereka, mereka sibuk sepanjang malam hanya karena berjuang mau dapat ikan. Yesus datang. Peristiwa yang luar biasa terjadi bagi Yesus, bagi murid-murid yang dibuat Yesus. Tiba-tiba Yesus siapkan api. Tiba-tiba ada ikan di atas api. Tiba-tiba ada roti panggang. Lah Yesus berkata, marilah sarapan. Mereka tidak berkata apa-apa. Ada roti, ada ikan. Inilah Tuhan Yesus yang hebat. Inilah karya Tuhan yang tidak terselami dengan akal dan pikiran. Nah itulah sebabnya kita percaya Dia, kita cintai Dia, kita mengiring Dia. Karena dalam hidup ini kita terbatas dan tidak mampu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Andalkanlah Tuhan itu. Karena Dia yang mau berbuat di dalam kita. Angka 153. Orang Inggris, dia bilang the Son of God. The Son of God. Angka 153 merujuk kepada Yesus yang hadir. Dan Dia yang hadir ini, Ia memiliki kasih, Ia memiliki kuasa, Ia memiliki kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang berkenaan berhubungan dengan kehidupan kita selagi kita hidup di tengah dunia ini. Karena itu renungan saya akhiri begini. Mulailah dari pantai Erari ini. Kita mengubah sikap itu. Kalau yang kemarin-kemarin kita kurang menyandarkan hidup pada Kristus, kurang percaya akan kata-kata firman Tuhan, kurang mencintai firman Tuhan, kurang beribadah di gereja, kurang mentaati melakukan kehendak Tuhan. Sepulang dari tempat ini, jangan hanya pulang menceritakan tentang keadaan pantai Erari, begitu senang mandi, pantainya teduh tenang, tidak sama seperti pantai Nusi dan lain-lain sebagainya. Ini pantai ini teduh sekali, ya. Tapi ketika pulang, biarlah rohmu menyala-nyala, semangatmu bangkit, dan engkau mulai mencintai Tuhan, mencintai Yesus. Undang Yesus selalu untuk berjalan bersamamu. Hiduplah di dalam Dia, maka Dia the Son of God, anak Allah
yang peduli, yang penuh kasih dan perhatian, yang berkatnya melimpah bagi kita. Kita akan tuai dalam hidup ini. Demikian renungan ini saya kembalikan kepada yang memimpin kita. Tuhan memberkati. Salam. Salam. 153. Amin. Amin. The Son of God. Tuhan memberkati. Haleluya, puji. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang diberkati lewat firman Tuhan di saat siang hari ini bisa lambaikan tangannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman, menjadi kekuatan dalam hidup kita di saat siang hari ini. Kita akan berdoa, bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan di saat siang hari ini. Dan begitu kami mengundang kepada Bapak Pendeta Markus Arum STH untuk memberi dalam doa. Kepada Bapak kami persilakan. Kami kembalikan syukur melimpah terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah hidup untuk selama-lamanya dan juga hidup di dalam setiap kami. Kuasa hidup, kuasa nyata bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Biar setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar tertanam baik di dalam hati kami. Kami simpan di dalam hati kami. Kami renungkan itu siang dan malam dan terus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Allah. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kekuatan, pengurapan, pemakaian Tuhan lebih lagi menjadi bagian hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami hamba-Mu semua jemaat-Mu yang telah menyimak, mendengar dan memperhatikan firman-Mu. Biar tidak ada satu di antara kami yang terlewatkan, tetapi kami semua mendapatkan berkat istimewa dari kebenaran firman Allah tentang kuasa kebangkitan Kristus. Jikalau dalam hidup ini seringkali kami mengalami pergumulan, persoalan, kekecewaan, keputusasaan, bahkan kegagalan, tetapi hari ini kami diteguhkan dengan firman bahwa kuasa kebangkitan Kristus, bahwa Yesus yang telah bangkit itu sanggup mengubah kegagalan itu menjadi Bersama